Ayyuhal muslimun, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan inayah dan karunia-Nya serta nikmat Islam wal iman, sehingga kita masih diberi kesempatan, kesehatan serta nikmat Islam wal iman hingga kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah. Terlebih lagi merupakan satu nikmat yang besar dan kesempatan emas bagi kita dipertemukan kembali Ramadan di hari yang kedua ini. Ini adalah kesempatan peluang besar bagi kita untuk kemudian kita memanfaatkan keutamaan Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Betapa tidak, dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari salah seorang sahabat yang bernama Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bercerita bahwa ada dua orang laki-laki yang datang ke Madinah untuk menyatakan dirinya masuk Islam. Bersamaan kedua orang tersebut, lalu setelah menjalani keislamannya, yang satu begitu rajin, taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sempat ikut perang bersama Rasulullah SAW dan dia mati syahid. Yang satunya, yang lainnya, diberi kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala setahun kemudian setelah meninggal temannya. Lalu kemudian meninggal setelah setahun itu. Maka Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mengatakan, suatu malam aku bermimpi seolah-olah saya dan kedua orang itu berada di depan pintu surga. Ketika berada di depan pintu surga, lalu malaikat keluar mengizinkan untuk masuk ke dalam surga orang yang tidak mati syahid, temannya yang tidak mati syahid. Lalu kemudian dipersilahkan masuk. Tidak lama kemudian malaikat kembali keluar mengizinkan, mempersilahkan orang yang mati syahid sebagai urutan yang kedua. Tidak lama kemudian malaikat kembali mengatakan kepada Thalha bin Ubaidillah, belum tiba giliran wahai Thalha. Maka keesokan harinya mimpi ini diceritakan kepada para sahabat yang lainnya. Setelah diceritakan, sahabat mengatakan, bagaimana mungkin orang yang tidak mati syahid lebih dahulu masuk surga daripada yang mati syahid? Para sahabat heran semuanya, kenapa bisa demikian? Maka saat itulah para sahabat dan Thalha bin Ubaidillah datang melaporkan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah SAW? Amin dzalika ta'jabun. Apa kalian heran terhadap hal ini? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, betul kami heran. Karena bagaimana mungkin orang yang tidak mati syahid terlebih dahulu masuk surga daripada yang mati syahid? Maka kata Rasulullah SAW, ketahuilah
bahwa orang ini kada makasa, dia diberi waktu sanatan 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adraka Ramadan wa samahu. Lalu dipertemukan kepadanya Ramadan. Lalu dia berpuasa. Dia menjalankan ibadah di dalam Ramadan itu sepenuh hati, bersungguh-sungguh. Lalu Rasulullah SAW menyambung perkataannya, fama bainahuma ab'adu bainas samai wal ard. Ketahuilah bahwa derajat orang yang berpuasa itu mengalahkan derajat orang yang mati syahid. Muncul pertanyaan, sesungguhnya puasa seperti apa yang begitu luar biasa, istimewa, derajatnya melebihi orang yang mati syahid? Sangat langka seperti itu. Maka kemudian inilah sesungguhnya yang kita ingin ketahui, bahwa puasa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, yang diangkat derajatnya melebihi mati syahid, adalah sesungguhnya bagaimana mencontoh puasanya Rasulullah SAW, bagaimana Ramadannya Rasulullah SAW. Karena boleh jadi kebanyakan di antara manusia banyak memperhatikan pembatal-pembatal puasanya agar puasanya sampai maghrib, menahan lapar, hausnya. Tapi tidak hanya itu sesungguhnya. Seorang mukmin, seorang beriman adalah bagaimana lebih memperhatikan pembatal-pembatal pahala puasa. Ini letaknya sesungguhnya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bih, wa laysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Nabi pernah mengatakan bahwa siapa yang tidak meninggalkan perkataan sia-sia, dusta, ghibah, dan seterusnya, wal amal, dan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala puasanya, maksiat, maka Allah tidak butuh puasanya. Allah tidak butuh dia meninggalkan lapar dan haus. Apa maksudnya? Maka ditafsirkan hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, puasa yang berkualitas, puasa yang kita harapkan, puasa yang derajatnya melebihi daripada orang yang mati syahid, yang dikatakan Rasulullah SAW, adalah bagaimana kita banyak memperhatikan pahala puasa ini, selain daripada memperhatikan pembatal-pembatal puasa. Karena itu, amalan apa sesungguhnya agar kita tetap berpacu, kita berkompetisi di bulan Ramadan ini? Karena disinilah sesungguhnya peluang besar untuk meraup pahala si Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan ibadah-ibadah yang sesungguhnya disitulah banyak perhatian di bulan Ramadan terkhusus, yaitu salah satunya qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Kalau saja kita mau hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan minal Qur'anil Karim falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu bukti bahwa sesungguhnya membaca Al-Quran itu satu huruf diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Maka kalau kita membaca Alif Lam Mim akan mendapatkan 30 kebaikan. Maka kita bisa hitung sendiri. Kalau kita membaca satu
1 juz, 2 juz, 3 juz. Hitunglah semua hurufnya, lalu dikalikan 10. Kalau kita belajar dari para ulama terdahulu, yang diceritakan, yang disampaikan, diriwayatkan oleh Ibnu Rajab, bahwa Imam Syafi'i, seorang ulama mazhab, menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam sebulan, dalam bulan puasa itu. Rasa-rasanya kita tidak bisa menyamai. Bahkan kalau kita membacanya barangkali dalam riwayat itu seperti kita membaca dongeng. Bagaimana mungkin bisa membaca 60, menghatamkan 60 kali? Juga hal yang sama dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in, menghatamkan 60 kali selama bulan Ramadan. Kita tidak usah 60 kali, cukup sekali saja sudah biasa. Maka inilah sesungguhnya Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka perlu perhatian kita membangun hubungan dengan Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Maka marilah kita perhatikan ini. Marilah kita betul-betul menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Kemudian kita bisa membacanya, menghatamkan Al-Quran itu. Kemudian berikutnya yang menjadi perhatian khusus barangkali di bulan Ramadan ini adalah iksarul as-sadaqah wal infaq, memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Masjid kita ini sangat butuh hal itu. Salah satunya adalah memberi buka puasa. Karena kata Nabi, man fattara sha'iman falahu ajru falahu mislu ajri. Kata Rasulullah SAW, siapa yang memberi buka puasa 1 orang saja, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang itu dan tidak mengurangi pahalanya dia sendiri. Kalau kita beli 1 dus air mineral yang isinya 48, maka setiap orang yang masjid yang minum itu, maka kita akan mendapatkan 40 pahala. Luar biasa, subhanallah. Maka marilah kita berlomba untuk banyak berinfak, bersedekah di bulan Ramadan ini. Karena Nabi kita SAW adalah orang yang paling dermawan di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Karena itu pernah diceritakan oleh Aisyah, Rasulullah SAW pernah diberikan oleh seorang wanita kain yang dijahit sendiri, dan itulah kain yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Maka ketika diberikan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan bahwa ya inilah kain yang saya sukai. Maka kemudian wanita ini mengatakan, wahai Rasulullah, kain itu saya sendiri yang menjahitnya. Maka Rasulullah SAW senang diberikan kain itu. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW memakainya menuju ke masjid. Tiba-tiba ada sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, alangkah indahnya kain itu, kalau boleh saya diberikan. Maka saat itu pula Rasulullah SAW mengatakan, sebentar saya akan bungkus. Maka Rasul kembali ke rumahnya dan dibungkuskan dan diberikan orang itu. Luar biasa dermawannya. Rasulullah tidak pernah menolak ketika seseorang membutuhkan, seseorang meminta kepadanya. Maka inilah merupakan contoh bagi kita. Di bulan Ramadan ini kesempatan terbuka bagi kita semua. Masjid kita setiap harinya menunggu uluran tangan kita, menunggu infak kita, sedekah kita. Karena itulah yang akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Seseorang nanti yang mau meninggal, yang ajalnya sudah tiba, lalu mengatakan, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas salihin. Ternyata ada penyesalan. Seseorang yang akan berkata, ya Allah, seandainya diulurkan, ditangguhkan umur saya sedikit saja untuk kemudian saya bersedekah. Yang diminta adalah bagaimana dia ingin bersedekah, bukan ibadah lainnya.
wa aku minas salihin, dan aku menjadi orang-orang saleh. Sebab ini juga menjadi perhatian kita, bahwa hampir-hampir semua kita ini, siapapun dia, akan menyesal nanti di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Lau anna 'abdan kharra ala wajhihi min yaumi ulida ila ayyamut haraman fi ta'atillah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan bahwa seandainya ada seorang hamba lahir dari perut seorang ibu, masih bayi, dia beribadah, dia sujud, dia ruku, dia tasbih, dia berzikir sampai ia meninggal, hidupnya dipenuhi dengan ibadah, maka pada hari kiamat nanti, setelah diberikan lembaran catatan amalnya, maka orang ini mengatakan, "Ya Allah, beri aku waktu kedua kalinya untuk beribadah, beramal." La hakir yaumal qiyamah. Dia menyesal. Jadi bukan hanya orang yang jahat, bukan hanya orang yang ingkar, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyesal pada hari kiamat, tapi orang saleh pun menyesal, merasa kurang ibadahnya, sehingga minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan kedua kalinya. Maka inilah kesempatan bagi kita di bulan Ramadan, dipertemukannya kita Ramadan, jangan kemudian kita sia-siakan. Mari kita manfaatkan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir adalah bagaimana kita mencontoh ibadahnya, salatnya Rasulullah SAW, salat malamnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pertama kali mensyariatkan salat tarawih. Pada saat itu sahabat yang datang ke masjid hanya sedikit, hanya 2 saf 3 saf. Hari berikutnya bertambah, dan sampai hari ketiga membeludak sampai Masjid Nabawi penuh. Begitulah sesungguhnya gaya ibadah tarawih Rasulullah SAW bersama sahabatnya. Di awal sedikit, kemudian di ujung-ujungnya begitu banyak dan memeludak. Jangan sampai kita kebalikannya. Di awal-awal begitu ramai membeludak, hampir-hampir masjid tidak ada tempat lagi. Kemudian pekan kedua, pekan ketiga, sampai di pekan terakhir pun sudah berkurang. Maka ini paradigma inilah yang perlu kita rubah. Kebanyakan masjid-masjid kita, terutama di negeri kita ini, pemandangan seperti itu. Maka ini perlu kita rubah agar kita mendapatkan kualitas puasa Ramadan ini melebihi derajat orang-orang yang mati syahid. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah kemudian kita pertahankan ibadah salat tarawih kita sampai di akhir, kita penuhi, kita makmurkan masjid ini. Karena sesungguhnya di akhir itulah yang akan dinilai. Kata Nabi, innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya ukuran amal itu adalah finishingnya, ada di akhir, finalnya. Bagaimanapun permainan satu tim, kalau akhir-akhirnya kalah juga. Begitulah sesungguhnya kita. Bagaimana di akhir perjalanan Ramadan kita ini betul-betul semakin naik grafiknya, bukan sebaliknya turun. Karena disitulah ada janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita tidak bisa dapatkan itu kecuali di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, seandainya Allah tidak menentukan kapan itu
turunnya Lailatul Qadar, maka saya akan cari dalam setahun, kata Ibnu Qayyim. Tapi ini sudah ditentukan di 10 akhir, maka bagaimana kita tidak bisa mengejarnya? Terlalu sesungguhnya kalau kita tidak mengejar itu. Sudah ditentukan waktunya 10 terakhir itu. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, seandainya setahun saja saya akan cari malam itu. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi shaim, orang yang berpuasa, derajatnya melebihi daripada orang yang mati syahid. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.